Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel hamba Allah, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar kisah, tapi cermin kehidupan yang mungkin pernah kita rasakan. Saya, Apap Akon, akan menemani Anda dalam setiap perjalanan rasa tentang perjuangan, tentang kehilangan, tentang cinta, dan tentang hal-hal yang seringkali kita abaikan dalam hidup ini. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita, tapi belajar, memahami, dan merasakan. Karena bisa jadi cerita yang akan Anda dengar hari ini adalah cerita seseorang yang sangat dekat dengan hidup Anda, atau bahkan cerita Anda sendiri. Maka sebelum kita mulai, luangkan waktu sedikit saja untuk membuka hati dan meresapi setiap makna, agar bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati yang ikut berbicara. Mari kita mulai sebuah kisah yang mungkin akan mengubah cara kita memandang hidup. Dari nasi garam menjadi tangan dermawan. Di sebuah sudut kampung kecil, hiduplah sepasang suami istri, namanya Hasan dan istrinya Aisyah. Mereka bukan siapa-siapa, tidak punya warisan, tidak punya koneksi. Yang mereka punya hanya satu, keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Awal pernikahan mereka bukan tentang pesta mewah, bukan tentang gaun mahal, hanya akad sederhana di rumah kayu yang bahkan atapnya bocor saat hujan. Malam pertama mereka tidak ada kasur empuk, hanya tikar tipis dan satu piring nasi yang mereka bagi berdua. "Bang, makan dulu." Aisyah menyodorkan nasi dengan lauk garam. Hasan tersenyum, tapi matanya berkaca. "Kamu dulu ya, bareng aja, biar kenyangnya juga bareng." Mereka tertawa kecil, padahal perut mereka sama-sama lapar. Hari-hari berlalu. Hasan bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi tukang angkut, kadang tidak kerja sama sekali. Aisyah pun tidak tinggal diam. Ia membantu dengan menjahit pakaian tetangga. Upahnya kecil, tapi cukup untuk bertahan hidup. Namun, ujian tidak berhenti. Suatu hari, Hasan pulang dengan wajah lesu. "Ya, aku dipecat." Aisyah terdiam, tapi bukan marah, bukan kecewa. Ia justru tersenyum lembut. "Gak apa-apa bang, mungkin Allah lagi nyiapin yang lebih baik." Hasan menunduk. Ia tahu istrinya sedang menenangkan dirinya, bukan keadaan. Malam itu hujan deras turun, atap rumah bocor di mana-mana. Air masuk ke dalam, membasahi lantai, membasahi tikar mereka. Hasan duduk termenung, melihat istrinya sibuk menampung air dengan ember. Tanpa keluhan, tanpa marah. Tiba-tiba Hasan menangis. "Maaf ya, aku belum bisa bahagiakan kamu." Aisyah mendekat, menggenggam tangan suaminya.
Bang, bahagiaku itu bukan dari harta, tapi dari kamu yang gak pernah nyerah. Kata-kata itu menjadi titik balik hidup Hasan. Keesokan harinya, Hasan bangun lebih pagi dari biasanya. Ia sholat tahajud untuk pertama kalinya dengan tangisan yang panjang. Ya Allah, aku gak minta kaya, tapi cukupkan aku agar aku bisa bahagiakan istriku. Sejak hari itu, Hasan berubah. Ia bekerja lebih keras, lebih jujur, lebih ikhlas. Ia mulai berjualan kecil-kecilan. Awalnya hanya gorengan, modal pinjam, untung sedikit, tapi ia tidak menyerah. Aisyah selalu di sampingnya, membantu, menyemangati, dan mendoakan. Hari demi hari, usaha mereka mulai berkembang dari gerobak kecil menjadi warung sederhana. Tapi ujian datang lagi. Warung mereka terbakar, habis tak tersisa. Orang-orang mengira ini akhir dari mereka, namun tidak. Di tengah abu yang masih hangat, Hasan berdiri menatap langit dan tersenyum. Kalau Allah ambil, berarti Allah mau kasih yang lebih besar. Aisyah menangis bukan karena sedih, tapi karena bangga dengan suaminya. Mereka mulai lagi dari nol, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan takdir. Tahun demi tahun berlalu dengan bekerja keras, kejujuran, dan doa yang tak pernah putus. Usaha mereka berkembang pesat, dari warung kecil menjadi rumah makan besar, dari rumah bocor menjadi rumah yang layak. Namun satu hal yang tidak berubah, yaitu hati mereka. Hasan selalu ingat saat ia hanya makan nasi dengan garam, saat istrinya tetap tersenyum dalam kekurangan. Ia berkata pada Aisyah, "Ya, kita gak boleh lupa kita dulu siapa." Sejak saat itu, mereka mulai berbagi. Setiap hari, mereka menyediakan makanan gratis untuk orang miskin. Setiap bulan, mereka menyantuni anak yatim. Dan suatu hari, Hasan berkata, "Aku pengen bangun pesantren buat anak-anak yang gak mampu." Aisyah tersenyum. "Bangun bang, itu investasi akhirat kita." Tahun-tahun berlalu, Hasan menjadi orang kaya, sangat kaya. Tapi ia tidak dikenal karena hartanya. Ia dikenal karena kedermawanannya. Suatu malam, Hasan duduk di teras rumahnya, mengingat masa lalu. Aisyah datang membawa teh. "Lagi mikir apa bang?" Hasan tersenyum. "Aku lagi ingat, dulu kita makan nasi sama garam." Mereka tertawa dengan mata berkaca-kaca. "Kalau dulu kita nyerah, mungkin kita gak akan ada di sini." Aisyah mengangguk. Karena sabar itu bukan nunggu, tapi terus jalan walau sakit. Hasan menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami." Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu sukses, tapi seberapa kuat kamu bertahan saat susah. Rumah tangga bukan tentang harta, tapi tentang saling menguatkan saat dunia terasa berat. Dan ingat,
Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu kamu cukup sabar. Kalau hari ini kamu sedang susah, jangan menyerah. Kalau hari ini rumah tanggamu diuji, jangan saling menyalahkan. Karena bisa jadi cerita besar dalam hidupmu sedang ditulis dari luka hari ini. Sahabat, dari kisah yang baru saja kita dengar, semoga bukan hanya menjadi cerita, tapi menjadi pengingat bahwa hidup ini tidak selalu tentang bahagia, namun tentang bagaimana kita bersabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk berbakti, untuk memperbaiki diri, untuk meminta maaf, maka jangan tunda. Karena waktu tidak pernah menunggu dan penyesalan selalu datang di akhir. Semoga setiap air mata yang jatuh menjadi penghapus dosa, dan setiap luka yang kita rasakan menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menemani cerita di channel Hamba Allah bersama saya, Apap Akon. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, karena bisa jadi satu cerita ini menjadi hidayah untuk orang lain. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang insya Allah akan lebih dalam, lebih menyentuh, dan lebih mengingatkan kita tentang arti kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.